Saat ini Ana ingin melakukan sesuatu yang terjadi di kala keadaan ingin melakukan hal yang lain menjadi keadaan Ana melaksanakan rekam niat. Sebelumnya pengennya tidur, karena saat ini waktu berada pada jam 3 dini hari. Ana sedang ingin berpikir mengenai definisi agama yang ada di kehidupan ini. Definisi agama yang ada di kehidupan ini adalah berpikirnya satu makhluk dari apa yang terpikirkan melalui rasa yakin dikala keyakinan itu menjadi ingatan yang terpikirkan dalam suatu keadaan apapun, karena berhubung agama itu adalah suatu keyakinan dalam keadaan apapun, berarti definisinya adalah menerangkan dalam hal apapun. Menerangkan dalam hal apapun tentu hanya karena berharap ilmu yang difikirkan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh semesta alam. Karena rumusan yang terjadi di kehidupan ini terjadi dimanapun di seluruh seisi bumi dalam keadaan menjadi bentuk wujud hal yang akan menjadi pasti benar, mengenal kebenarannya atau kesalahannya. Kebenarannya atau kesalahannya yang berada di kehidupan ini seperti aku dapat memikirkan segala yang tidak mampu kau pahami, membuat aku dapat berpikir segala yang dapat kau pahami. Maka hal itu adalah seperti kemampuan yang dimiliki adalah termasuk dari ketidakmampuan yang dimiliki. Kenapa kemampuan yang dimiliki adalah termasuk ketidakmampuan yang dimiliki? Itu adalah harafiah dari hakikat yang dapat terpikirkan karena berhubung Ana ingin berpikir mengenai sesuatu yang terpikirkan hanya karena diketahui seperti orang yang mengaku beragama Kristen. Orang yang mengaku beragama Kristen terpikirkan melalui
skala kemampuan. Kalau dipikirkan melalui skala kemampuan, berarti apakah orang yang beragama Kristen mengenal kitab sucinya? Belum tentu. Itu berarti adalah ketidakmampuan. Kenapa belum tentu? Kalau diberikan kemampuan untuk diakuinya, pasti jawabannya akan menyebutkan karena kemampuannya. Karena kemampuannya, seperti mereka akan menjawab namanya, nama kitab sucinya. Orang Kristen, kitab sucinya adalah seperti yang dikatakannya. Kalau orang Kristen tersebut ditanya lagi lebih banyak, umumnya akan menjawab sebagaimana kemampuannya adalah bagian dari ketidakmampuannya. Maka itu bila ditanya lagi apakah mengenalnya kata Yohanes sebetulnya Yohanes atau Yesus itu bahasa orang mana, nama orang mana. Namun karena berhubung kemampuan adalah bagian dari ketidakmampuan dan keyakinan sudah berada pada pemikiran itu, yang terjadi adalah sebagaimana keinginannya untuk lebih mampu berpikir mengenai apa yang diyakininya. Pada kitab yang dikatakannya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman itu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan firman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal kata-kata itu adalah suatu keyakinan yang harus terperbaiki, harus difix, karena kata-kata Nabi dan Rasul itu benar adanya. Yang berpikir hanya karena sesuatu terasa yang dapat dipahami adalah keyakinannya untuk memberikan hanya karena menerima, bukan berarti apa yang diberikan sesuatu yang layak ketika dirinya menerima. Maka pada pemikiran orang Kristen yang mengingat ajaran Yohanes dan firman itu adalah Allah. Firman itu tidak bisa digunakan adalah. Kenapa tidak bisa? Dalam bahasa makhluk ada kata, dalam bahasa makhluk ada kalimat,
Dalam bahasa makhluk ada singkatan, dalam bahasa makhluk ada ungkapan, di mana semuanya terangkum di dalam suatu kalimat. Manusia yang ber-IQ, cerdas atau ber-IQ diketahui pada umumnya memiliki kemampuan, di mana ketidakmampuan itu menjadi keyakinan yang dapat diterangkan. Ketika dilahirkan, mendapat pengajaran, menerima dari apa yang akan diberikan. Dirinya tidak berniat mengingat seluruh kata-kata, di mana bahasa itu menjadi pengungkapannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mulanya anak itu hanya mendapatkan kata yang dapat teringat melalui kemampuannya. Waktu terus berjalan dan firman itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Firman itu adalah kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk. Allah berfirman. Makanya karena berhubung segala sesuatunya adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, jadi firman itu tidak bisa digunakan dengan kata adalah, dengan yang memberikan. Kenapa begitu? Karena semuanya adalah sesuatu yang seperti aku dapat memikirkan segala yang tidak mampu kau pahami, membuat aku dapat berpikir segala yang dapat kau pahami. Itu menandakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemahakuasaan yang menjelaskan apa yang mampu menjadi rezeki makhluk ciptaannya. Firman itu tidak bisa digunakan kata adalah. Firman itu adalah sesuatu pemberian. Jadi kata-kata menggunakan adalah penghinaan kepada yang memberikan. Ya kan? Kata-kata menghinakan ini kepada yang memberikan, yang menerimanya berarti nggak hormat kepada yang memberikan. Dia menerima dari apa yang diberikan tapi nggak hormat. Makanya kata-katanya di sini adalah firman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dipikirkan baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman berarti pada mulanya adalah sesuatu yang kebenaran. Firman itu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
firman itu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya kebenaran yang menjadi salah. Artinya di zaman dahulu kala, ketika orang yang berpikir nih, ini kalau misalkan dari Nabi dan Rasul, kata-katanya nggak seperti ini nih. Kan Nabi dan Rasul itu mendapat rezeki kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kata-katanya terjaga dalam keadaan apapun, dalam bentuk segala yang seperti kata Nabi Muhammad SAW tuh mengenai pohon kurma, ya kan. Lalu seperti kata Nabi Isa alaihissalam mengenai bukan dirinya yang mengajarkan apa yang diyakini oleh orang-orang yang memfitnahnya, ya kan. Kan Nabi Isa alaihissalam kan mengajarkan mengenai kesucian, ya kan, yang artinya kesucian adalah, jadi ini bertolak belakang artinya dengan kekudusan. Kekudusan itu artinya adalah yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada di kehidupan ini seperti hidup dan mati sudah otomatis adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah makhluk sebenarnya kalau mau di fix bisa, ya kan. Cuman kan emang begitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia nih berpikir nih sebetulnya, ya kan, ngefix, menjelaskan. Tapi umumnya banyak petunjuk kenapa manusia bisa membaca, bisa menulis, bisa memberikan sesuatu pengungkapan. Hal-hal seperti ini terus terjadi sebagaimana orang-orang berpikir berdasarkan kemampuannya, di mana kemampuannya adalah bagian dari kemampuannya. Tapi mau apapun, ya kan, mau apapun, karena Tuhan Maha Kuasa, agama yang benar adalah agama yang meraih kemenangan. Artinya agama itu adalah agama yang harus dipilih, nggak ada agama yang lain. Kalau ada agama yang harus dipilih, agama yang lain adalah agama yang salah. Dan itu akan berlaku secara mutlak. Apapun, mau kitab sucinya berubah bagaimanapun, atau kitab sucinya nggak berubah bagaimanapun, yang pasti cara menerangkannya akan berubah bagaimanapun, sebagaimana maksudnya menerangkan. Gitu. Dan firman itu adalah Allah Subhanahu wa taala katanya. Bukan. Lalu ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia mula-mulanya bersama pada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang benar karena berpikir ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bukan berarti apa yang menjadi rezeki tercatatnya ketidakmampuan menjadi hal yang tidak lagi bersama. Kan sudah dibilang di kehidupan ini segala yang indah akan tetap indah. Nggak ada ceritanya firman Allah Subhanahu wa taala menjadi ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya firman Tuhan itu
menjadi pengungkapan seseorang, lalu bisa menjadi sebagaimana menjadi dirinya bagaimana. Nggak bisa begitu, ya kan? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa begitu? Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang tidak jadi dari segala yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, ya kan? Orang berkelakuan, ya kan? Orang mengenal, seperti orang Kristen mengenal agamanya Kristen. Jangan cuma mengenal, cari tahu secara pasti. Emang Kristen dari mana asalnya sih? Sejarahnya kenapa sih bisa menjadi agama bernama Kristen? Ya kan? Orang Kristen gak perlu deh berpikir mengenai agama yang lain dulu, ya kan? Orang tuh kalau misalkan beragama berpikir mengenai agamanya dulu, baru berpikir mengenai agama lain. Boleh, kan di kehidupan ini ada agama lain. Otomatis itu akan terjadi bila bertemu ada orang yang beragama tidak seperti dirinya beragama. Artinya ada agama lain. Kristen, dari mana asal mulanya agama Kristen? Kenapa sosok yang dipuja-pujinya bernama Yesus? Ini itu, ya kan? Sebelumnya kan dia mengetahuinya dari orang yang dikenalnya juga kan, logikanya, ya kan? Coba deh bayangkan baik-baik. Orang beragama Kristen, contohnya ini deh, namanya Theodor, ya kan? Contohnya namanya Theodor. Orang yang bernama Theodor beragama Kristen. Dirinya beragama Kristen karena kedua orang tuanya beragama Kristen. Namun dirinya lebih mengetahui agama Kristen sebagaimana orang tuanya lebih mengetahui agama Kristen, di mana mereka dikala hari-hari beribadah datang ke rumah ibadah agama Kristen. Di situ dia kenal si Theodor nih sama pendeta, sama yang lain-lain juga yang ada di rumah ibadah itu, ya kan? Berbicara ini, berbicara itu. Dia tidak ada suatu pun yang dapat menjadi segala yang dipikirkannya, dapat menjadi segala yang diakui oleh yang menerangkannya, ya kan? Di gereja itu ada orang namanya, contohnya Zeus, ya. Ada orang di situ namanya Zeus sebagai pendeta. Apa yang dikatakan Zeus sebagai pendeta di gereja itu bukan menjadi miliknya hanya karena dirinya mengakui ketidakmampuannya untuk mengakui yang bukan miliknya adalah miliknya, ya kan? Ketidakmampuannya mengakui menjadi miliknya ketika kemampuannya adalah miliknya. Kan pendeta Zeus menerangkan, oh Yesus begini, Yesus begitu, Bapak kami menasihati kami, ya kan? Kata-katanya itu adalah bagian dari ketidakmampuannya, di mana dirinya mampu, ya kan? Seperti pendeta Zeus itu berkata kepada Theodor,
melalui secara harafiah hakikat pemahaman. Dapatkah kau paham? Dapatkah kau mengerti sebagaimana yaitu dirinya mengakui dalam harafiah artikulasi seluruh unsur yang diketahui sebagaimana unsur bahasa, ya kan? Pendeta itu menerangkan memegang kitab suci ataupun nggak perlu memegang kitab sucinya. Intinya dia menerangkan ketidakmampuannya memiliki kemampuan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia. Bukan berarti Yesus yang dimaksudkan oleh dirinya adalah Bapa yang dapat memberkati, sebagaimana karena berkatnya yang dapat membuatnya memasuk surga karena yang dipikirkannya. Tidak, kenapa begitu? Karena ucapan Bapa memberkatinya bercampur mengakui sebagaimana mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, katanya kitab suci Kristen, ya kan? Karena bercampur, jadi Bapa memberkatinya nggak bisa membuatnya masuk surga, sebagaimana dirinya menerangkan Bapa memberkati adalah cara untuk dapat masuk surga dan meraih kebahagiaan di kehidupan ini. Apa yang dijelaskannya menerangkan ketidakmampuannya, karena dirinya mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Tentu hal itu menjadi terang ketika tertidur tidak dapat mengingat segala gerakan yang menjadi miliknya, ya kan? Ketika tertidur, segala gerakan yang dilakukan oleh dirinya adalah miliknya. Namun ketidakmampuan yang menjadi miliknya menerangkan mengenai kemampuannya. Coba pikirkan baik-baik. Kalau ada orang tertidur lalu bergerak, gerakan yang dilakukan oleh orang yang tertidur itu gerakannya siapa? Apakah gerakan orang lain? Tentu tidak. Sudah pasti gerakan itu adalah gerakan orang yang tertidur itu. Namun ketika orang itu terbangun, apakah kau melakukan sesuatu yang kau ingin melakukan, lalu bagian-bagian tubuhmu bergerak ketika kau tertidur? Dirinya harus menjawab bagaimana ketika ditanya seperti itu. Ia bilang, bukan terang terjadi, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, ya kan? Ia harus memberikan kesaksian mengenai terang itu, bahwa dirinya teringat bahwa dirinya tidak dapat mengingat. Coba bayangkan, dirinya teringat bahwa dirinya tidak dapat mengingat. Bagaimana bisa dirinya teringat
bahwa dirinya tidak dapat mengingat. Karena berhubung hal itu adalah hal yang terang, yang sesungguhnya menerangkan setiap orang, sedangkan datang ke dalam dunia, ya kan, datang ke dalam dunia ini Bapak memberkati. Dapat memberkati artinya adalah menjadi anak harus dapat pengakuan yang sebagaimana Bapak memberkati. Coba pikirkan baik-baik. Satu hal untuk semua. Coba pikirkan baik-baik. Satu hal untuk semua. Bapak memberkati bukan berarti ketika banyak Bapak memberkati menjadi alasan sebagaimana terang menjadi bagian dari gelapnya hidup ini di dunia ini. Terang itu menjadi gelapnya, menjadi bagian gelapnya di hidup ini, ya kan? Seperti orang tertidur, dia mengatakan, aku teringat bahwa aku tidak dapat mengingat ketika tertidur, ya kan? Bapak memberkati orang beragama lain, Bapaknya memberkati juga. Gak usah orang beragama lain, berpikir dulu mengenai agama sendiri sebelum berpikir mengenai agama yang lain, ya kan? Kalau sudah berpikir mengenai agama lain, berarti yakin agama dirinya adalah agama yang benar, ya kan? Ana yakin agama ana benar, agama ana Islam. Di Islam aja kalau ada Bapak memberkati, sebagaimana berkatnya itu menjadi bentuk terang, di mana kegelapan adalah bagian dari terangnya. Bila Bapaknya itu memberkati karena berdasarkan ingin yang bagaimana dulu. Di kehidupan ini begitu banyak orang yang bahagia karena mendapatkan berkat dari Bapaknya. Contohnya apa? Warisan. Contohnya apa? Uang jajan. Contohnya apa? Rezeki yang didapat Bapaknya diberikan kepada anaknya, ya kan? Namun rezeki bagaimana dulu kan banyak, ya kan? Jadi Bapak memberkatinya seharusnya bagaimana benarnya ketika terang menjadi cahaya di gelapnya kehidupan. Tentu saja berarti adalah orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, ya kan? Orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sekarang kalau misalkan Bapak memberkati, lalu diketahui ada seorang Bapak memberkati anaknya, hartanya haram, apakah orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya sebagaimana berkat Bapak ke anaknya? Tentu tidak, ya kan? Tentu adalah orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak yang baik atau anak-anak yang mendapat berkat Bapaknya, ya kan? Kan Bapaknya memberkati, kan? Artinya Bapaknya ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, sehingga banyak orang yang mengakui
hal itu memang betul harus begitu karena benar dan baik rasanya. Namun bukan seperti yang tidak dapat menerima dari apa yang diberikan, tidak seperti yang difikirkan. Salah adalah salah, tentu saja benar adalah benar, namun bukan berarti orang yang mencuri berlaku benar. Namun dapat dipahami bila dirinya terpaksa mencuri lalu bertobat hanya karena lapar, sehingga rasa laparnya itu adalah bagian dari taubatnya. Orang yang mencuri ya kan karena lapar, lalu dia bertobat sehingga rasa laparnya itu adalah bagian dari taubatnya. Coba bayangkan, kok bisa ya kan ada orang mencuri karena lapar, namun laparnya itu menjadi tobat dari kelakuannya mencuri. Bukan karena pemikiran, karena lapar mencuri aja lalu jadi nggak lapar ya kan, terus bertobat gitu, akhirnya dia nggak mencuri gitu. Bukan begitu. Dia bertobatnya karena mendapat berkat Bapa yang mengajarkan anaknya hal yang baik, ya kan. Ternyata orang yang mengambil milik orang lain itu punya ingatan kepada bapaknya yang baik, bahwa apa yang dimilikinya bisa menjadi kebahagiaan untuk dirinya ketika orang lain bahagia. Jadi orang itu mencuri roti ya kan, ketahuan mencuri roti, lalu kenapa kamu mencuri, kamu lapar gini. Ternyata semuanya sebagaimana yang dikatakannya gitu. Terkena bisikan setan, akhirnya nggak kuasa, tangannya bergerak karena keinginannya untuk merasakan rasa kenyang, sehingga mengambil yang bukan miliknya. Lalu orang yang memiliki roti itu paham karena semuanya adalah benar. Lalu apakah kau ingin memperbaiki kesalahanmu, bertobat? Lalu orang itu pun tersadar karena berkat bapaknya bahwa mencuri itu nggak boleh. Dia punya bapak juga kan, diajarin ini ada kata-katanya yang teringat bahwa kalau ada orang mencuri nggak boleh gini walaupun keadaan bagaimanapun ya kan. Lalu dia teringat gini, semuanya kan kena ajaran agama ya kan. Akhirnya dua-duanya mendapatkan berkat bapaknya karena masing-masing mempunyai bapak ya kan. Ya udah deh, ini roti milik kamu mendapatkan roti ini bukan karena kamu ketahuan mencuri ya. Kamu mendapatkan roti ini karena kamu menerangkan bahwa kamu lapar ya kan, bukan karena kamu mencuri karena rasa lapar mendapatkan roti ini ya. Kamu mendapatkan roti ini karena kamu mengaku kamu lapar. Jadi dirinya bertobat karena rasa laparnya ya kan. Jadi orang nggak perlu mencuri karena lapar. Kenapa begitu? Orang kalau lapar, coba bayangkan masing-masing ya kan. Mana ada orang yang nggak pernah lapar. Orang yang makan terus-terusan juga pasti akan merasakan lapar. Ada orang makan terus-terusan karena kaya raya ya kan, dirinya pasti pernah merasakan lapar. Kenapa begitu? Bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki
me, 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 apa sih ini tulisannya nih, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bukan. Tapi semua itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Roti yang diberikan, ya kan? Kenapa begitu? Kenapa dari Allah Subhanahu wa taala? Kan kalau sebenarnya ada bahasa yang harus dijelaskan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih baik. Kalau orang mendapatkan penerimaan lebih karena hal yang bahagia dan baik, siapa yang nggak mau? Walaupun sudah lebih, ya kan? Tentu saja semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Namun ada kata-kata yang lebih lagi. Semuanya dari kebahagiaan yang kita dapat karena memuji Allah Subhanahu wa taala. Roti yang kau dapat karena kebahagiaan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Roti yang kuberikan kepada kau hanya karena kebahagiaan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana tuh kata-kata yang lebih baik tuh? Kata-kata ketika roti diberikan, semua roti itu dari Allah Subhanahu wa taala, atau roti itu diberikan karena kebahagiaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mana tuh kata-kata yang lebih baik? Tentu saja firman itu telah menjadi diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Tentu saja anak tunggal Bapa di sini harus difix. Jadi begitu sebetulnya, tahu ya. Jadi kan orang-orang beragama punya kayak kata-kata kan, itu kata-katanya bisa diperbaiki tuh, sehingga kata-katanya menjadi begitu diakui. Tetapi kenapa kemampuan mengakui ketidakmampuan dan ketidakmampuan mengakui kemampuan, ya kan? Jadi sebetulnya siapapun mampu menggunakan isi kitab suci yang ada di agama lain menjadi begitu sangat baik oleh sesuatu yang benar. Cuma satu yang mampu, yaitu adalah agama yang benar. Ya kan, bukan berarti yang dikatakannya adalah, oh itu kitab suci kami gini-gini, kitab suci kami gini-gini, isinya apa kitab suci? Kau menerangkan isi kitab suci itu apa? Jangan bicara kitab suci. Ketika kau berbicara, kau menerangkan hal apa, ya kan? Seperti bapak kepada anaknya apa? Ibu kepada anaknya. Lalu makhluk di kehidupan ini, contohnya ada lautan, terjadi gelombang, dikenal dengan nama tsunami, atau pokoknya gitu deh, kayak badai gini gitu. Akhirnya itulah air laut menghancurkan rumah-rumah yang dilaluinya. Lalu ingin bagaimana berpikirnya kalau sudah begitu? Oh, jangan, itu bukan rumah kita, ya kan? Ini rumah kita. Masuk di akal gak tuh? Nggak bener banget orang seperti itu, ya kan? Coba pikirkan baik-baik. Tapi bisa jadinya bagaimana?
bagaimana dulu, gitu dulu, bagaimana dulu. Tapi umumnya kalau ada kayak begitu, saling membantu, saling memperbaiki. Karena apa? Kebenaran yang benar, ya kan? Sekarang bila mana, ya kan? Bila mana? Sekarang bila mana? Inilah kesaksian siapa? Orang yang bernama Yohanes. Rumahnya terkena tsunami ketika orang yang mengaku beragama Yahudi dari Yerusalem melihat bahwa terjadi bencana di suatu daerah, lalu mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Gitu. Ketika dia berada di depan yang diketahuinya adalah bagian dari terjadi karena tsunami. Yohanes itu menjawab, aku pemilik rumah yang sudah hancur karena bencana yang diberikan kepada kami untuk lebih berbahagia. Ya kan, bencana yang diberikan kepada kami untuk lebih berbahagia. Sebetulnya kata-kata seperti itu bukan berarti seperti Yesus disalib menjadi bagian hal yang membuat berbahagia. Coba bayangkan, di depan ini ada dua hal yang pasti, sesuatu yang sama dan tidak sama. Kalau Yesus disalib bukan suatu hal yang berbahagia. Kalau bencana datang juga bukan sesuatu yang terdapat membuat bahagia. Kenapa begitu? Yesus disalib, bahagianya di mana? Ya. Ini kan cerita, ya kan, cerita agama Kristen. Yesus disalib, bahagianya di mana? Apakah ada yang menolong? Coba deh, ada yang menolong ketika Yesus disalib? Siapa yang menolong? Orang Kristen bilang Yesusnya mati ketika disalib, lalu nanti bangkit lagi. Jadi Yesusnya nggak ada nolong tuh, ya kan? Jadi nggak ada bahagia di situ. Yang ada apa? Kebahagiaan untuk dapat memahami sesuatu yang benar adalah benar, sesuatu yang salah adalah salah. Berarti ketika tsunami ada yang nolong? Ke rumahnya hancur, berarti nggak ada yang nolong. Ada yang nolong, yang datang tuh nolong. Sekarang rumah udah hancur karena ditolong, bangun rumah lagi, ya kan? Sekarang kalau Yesus disalib sudah mati, apa yang membuat bahagia? Orang Romawi kurang ajar, karena kan disalib sama orang Romawi. Karena siapa? Karena pendeta-pendeta Yahudi katanya. Orang bekerja sama dengan orang Romawi, ya kan? Berarti pendeta-pendeta Yahudinya kurang ajar, sama orang Romawinya kurang ajar. Apa kebahagiaan yang didapat? Jangan aneh-aneh, ya kan? Jadi agama memang begitu. Agama
kan berdasarkan keyakinan ya kan, apa yang terpikirkan. Sebab kami harus mendapat jawaban kepada mereka yang mengutus kami, ya kan? Apakah katamu tentang dirinya sendiri, Anda nggak semangat, ya kan? Sebetulnya semua pemikiran bisa terasa begitu menyenangkan. Ini nih kalau misalkan Anda nggak hilaf nih, ntar kalau Anda mendengarkan lagi nih rekaman nih rasanya enak nih, karena emang gitu sebenarnya mendengar orang berbicara yang enak sama seperti, karena kan niatnya berharap apa yang Anda rekam kan enak ya kan, insya Allah rezeki, sama seperti makan makanan yang enak, pokoknya segala yang benar enak sebetulnya gitu. Jadi berhubungan dengan nggak mood lagi nih, jadi begitu. Jadi sebetulnya tadi tuh kayak tadi ya kan, kayak tentang firman itu ini itu ya kan, pokoknya apapun deh. Ntar orang Kristen karena merasa agamanya benar, dia baca kitab suci Al-Quran tuh boleh ya kan, dan memang haknya itu menerangkan kemampuannya, dikala ketidakmampuannya diterangkan karena dirinya merasa mampu, ya gak? Sama, itu bersifat equal siapapun tuh, sebagaimana anak ya kan, sebagaimana yang lain, semuanya sama kemampuannya menerangkan dirinya memiliki ketidakmampuannya menerangkan dirinya memiliki kemampuan, ya kan? Seperti pencuri tuh, yang ini bukan pencuri, maksudnya ada orang yang mencuri gitu, lapar ya kan. Sekarang kalau misalkan ketidakmampuannya menerangkan kemampuannya, udah tahu orang itu lapar, gini dia bertobat gini, emang dimaafin ya kan, gini. Tapi rotinya nggak dikasih, ya kan? Dimaafin, rotinya nggak dikasih. Nah dulu nih ya kan, kenapa rotinya nggak dikasih sampai sebegitunya? Sebenarnya ada kejadian apa nih kan? Apa betul-betul bisa bikin bangkrut atau bagaimana? Apakah nggak bisa bikin makanan yang lain gini gitu? Jadi ke depan ini ada tuh ketidakmampuan menerangkan kemampuan. Dia pura-pura nggak mampu, ya kan? Padahal mampu, gitu. Jadi apa yang terjadi? Ketidakmampuannya adalah sesuatu yang pokoknya begitu deh. Jadi ironis ya. Jadi nggak mungkin lah agama yang benar tidak dapat mengalahkan semua agama yang salah, ya kan? Coba pikirkan baik-baik. Nggak mungkin deh agama yang benar tidak mengalahkan semua agama yang salah. Mana ada logikanya agama yang salah menang melawan agama yang benar, ya kan? Padahal semua orang yang beragama mengaku agamanya adalah yang benar, ya kan? Coba deh buktikan. Oh iya ya, tapi bukan berarti yang terjadi bisa seperti benar adanya, ya kan? Kenapa begitu? Coba didengarkan lagi apa yang Anda rekam, ya kan? Anda nggak bermaksud. Kadang-kadang kita berpikir bisa menjadi sesuatu ilmu yang berguna untuk diri kita, diri sendiri. Padahal diri sendiri memberikan kepada diri sendiri, ya kan? Sama seperti rasa lapar. Siapa yang memberikan rasa lapar? Padahal sebelumnya sudah makan. Coba pikirkan baik-baik. Ada orang kehausan.
lalu dia minum sehingga hilang sudah hausnya. Dia kehausan lagi. Siapa tuh yang memberikan rasa haus pada dirinya sehingga dirinya menerima rasa tidak haus pada dirinya sendiri. Dari mana? Semua kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan haus ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghilang rasa hausnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Coba begitu pikirkan baik-baik. Bukan berarti ada sosok kedua untuk berpikir ini itu ini. Sosok pertama bisa menjadi sosok kedua. Sosok kedua bisa menjadi sosok pertama, atau bisa menjadi sosok yang bagaimana. Ya kan, bukan berarti kisah orang-orang yang menghayal adalah sosok yang benar. Coba bayangkan, nyata di kehidupan. Buktinya apa? Itu film Superman, ya kan? Dapat ide dari mana tuh makhluk? Apakah hal itu tidak terjadi di suatu hari nanti? Kata siapa? Ternyata ada ide lagi, X-Men, ya kan? Setelah Superman ada ide lagi, X-Men, Batman, Dragon Ball, Hulk, ya kan? Itu begitu. Lalu bagaimana dengan di masa lalu? Itu Zeus, Firaun, ya kan? Coba deh cari tahu sejarah Mesir, Firaun. Siapa Firaun? Oh, Firaun seseorang yang mengaku sebagai melebihi Superman, ya kan? Firaun dahsyat tuh kalau dipikir-pikir, ya kan? Dia melebihi orang yang menghayal mengenai Superman. Superman aja begitu, ya kan? Tapi Firaun lebih dahsyat lagi. Firaun mengaku melebihi Superman. Superman bisa terbang ke bulan nggak pakai apa-apaan, ya kan? Karena orang menghayal, dari orang yang menghayal, ya kan, bercerita begini begitu. Aduh, ada orang namanya Superman bisa terbang ke bulan tanpa alat yang dikenal dengan roket, ya kan? Sebelum ada kisah Superman, ada orang yang nyata bertitel Firaun, lebih gila ungkapannya dari kisah Superman, tapi nggak mampu. Tapi nggak mampu terbang ke bulan, ya kan? Coba bayangkan, ada gak kisah yang menjelaskan Firaun terbang ke bulan? Nggak ada. Tapi apa kisahnya? Firaun mengaku gila lagi, ya kan? Coba bayangkan baik-baik, ya kan? Dahsyat. Bagaimana bisa gini gitu? Apa yang bisa membuat begini begitu, ya kan? Ingin tahu, luruskanlah jalan, ya kan, yang kau arah. Kenapa luruskan jalan yang kau arah? Kan Tuhan memberikan rezeki mengenai arah yang lurus supaya bisa masuk surga, ya kan? Seperti yang telah dikatakan nabinya, ya kan? Seperti yang dikatakan nabinya, arah yang lurus adalah arah yang benar. Jangan seperti orang gila, arah yang lurus. Kalau dia depan ada tembok gimana? Ada aja tuh orang gila, ya kan? Kayak kisah Superman, Hulk kenapa tuh bisa begitu? Karena dia ilmuwan gini kan, gila kan? Cuman seru rasanya ya film Hulk ya. Hulk ilmuwan, dia menemukan ini dan itu, ya kan? Semuanya terasa logika, padahal apa yang dipikirkan orang yang menghayal itu nggak terbukti dan nggak akan pernah terbukti. Kenapa bisa sampai dikatakan nggak akan pernah terbukti? Ya kan, pikir aja coba sendiri. Cuman banyak-banyak berdoa agar terhindar dari ilmu yang tidak diinginkan. Harus teringat dengan berdoa, berharap mendapatkan rezeki dari Allah SWT, ilmu yang diinginkan.
ya kan? Makanya kata Nabi dan Rasul, ikutlah bersamanya menuju arah yang lurus. Semoga semuanya dapat rezeki, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.